yang baru datang ada berapa orang ya? Ada 5 orang. Ya. Ya. Ini yang baru datang ini mohon maaf, dimulai dari nol semua. Apa sudah menyelesaikan dasarnya di rumah? Saya Pak, saya kalau mau tidur saya jam 12 patah pembuka, palang pembuka, kunci, terus paweling. Kalau saya mau tidur, tapi mau tidur jam 12 itu aja yang bisa, itu yang aku kerjakan. Yang lain bagaimana? Sudah menyelesaikan dasarnya dari rumah apa dari nol? Sudah. Dari nol. Sudah 3 level. Oh, sudah 3 level. Panjenengan dari mana? Dari Palembang. Palembang. Masuk panjenengan yang dari Bali ya. Nah, ini panjenengan Saya dari Medan Pak. dari Medan. Itu adik saya Pak, yang saya bawa. Sama juga. Sama adik saya. Saya iya sama. Iya Maksudnya, sama, dari kampung sama. maksudnya Oh, itu enggak Pak. pelajarannya. Enggak tahu deh. Artinya panjenengan masih belum bisa dipastikan kalau sudah menyelesaikan dasar dari rumah. Ini ada apa-apa. Tapi kok sampai nekat ini itu bagaimana itu? Tidak salah paham tentang apa yang saya informasikan kan? Ini untuk yang baru datang. Panjenengan tahu apa itu manekung atau gembleng? Sudah tahu apa belum? Videonya ada, tapi saya nanya secara langsung. Panjenengan sudah tahu apa belum? Apa itu manekung atau gembleng? Kalau detailnya mungkin belum tahu, cuman kalau gambarannya saya pikir seperti kayak pelatihan gembleng lah, kalau dalam dunia lain gitu, kalau ilmu lain istilahnya. Jadi manekung atau gembleng itu bukan pelatihan. Ya, manekung atau gembleng itu bukan pelatihan, juga bukan pelajaran, melainkan justru penyelesaian dari latihan atau pelajaran. Satu misal mempelajari sesuatu atau latihan sesuatu, nah penyelesaiannya itu adalah manekung atau gembleng. Di penyelesaian. Jadi bahasa simpel saya adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian semuanya. Bahkan sesuatu yang mungkin tidak kita pelajari. Karena apa? Karena apapun itu kan ada penyelesaiannya. Ada awal kan ada akhir. Nah, itu penyelesaiannya ada di manekung atau di gembleng. Kopinya nanti ada. Kalau di dalam bahasa spiritualnya, manekung atau gembleng itu disebut sebagai penyelesaian laku murni menuju suci. Pada intinya adalah itu. Jadi manekung atau gembleng itu adalah perjalanan menuju suci. Perjalanan menuju suci itu adalah manekung atau gembleng. Yang di dalam istilah agama, maaf kalau agama panjenengan Islam, nah di dalam istilah Islam disebut juga sebagai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dalam istilah agama. Nah Isra Mi'raj ini persamaannya manekung atau gembleng. Nah Isra Mi'raj, manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku di dunia juga laku di akhirat. Ini bahasa awamnya seperti itu. Nah tujuannya apa? Tujuannya suci, karena berasal dari suci harus kembali kepada suci. Untuk bisa kembali kepada suci, kita harus tahu suci dulu. Bagaimana mungkin kita bisa sampai di suci kalau kita belum tahu suci itu seperti apa, suci itu apa?
itu adanya di Isra Mi'raj, Manekung atau Gembleng. Lah dikarenakan hendak menuju suci, maka apapun yang terjadi itu harus murni. Apapun yang terjadi itu harus murni. Dikarenakan hendak menuju suci. Jika tidak murni, tidak bisa sampai ke suci, tidak bisa. Karena suci tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Itu suci. Jadi untuk bisa sampai ke suci, maka apapun yang kita lakukan harus murni. Nah, suci ini secara spiritual juga disebut sebagai kesempurnaan abadi atau keabadian yang sempurna. Artinya barang siapapun yang berhasil mencapai suci sebelum dia mati, sebelum kedatangan ajal di dunia, maka dia akan mendapatkan haknya, yaitu kesempurnaan abadi. Nah, kesempurnaan ini melampaui segalanya. Sedangkan abadi tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kehancuran. Itu inti daripada Manekung atau Gembleng atau Isra Mi'raj. Lah ini pencapaiannya gampang banget. Pencapaiannya gratis. Untuk bisa menuju suci, untuk bisa sampai ke suci, untuk bisa masuk ke dalam suci, untuk bisa manunggal atau menyatu dengan suci yang menjadi asal usul daripada seluruh makhluk tanpa terkecuali, terutama manusia, tidak menggunakan uang. Dan tidak ada maharnya, tidak ada mahar uang, tidak pakai uang, gratis. Kedua, tidak menggunakan puasa atau lelaku dalam bentuk apapun yang intinya menyiksa diri. Yang ketiga, tidak menggunakan obe-rampe atau persyaratan sesaji seperti kemenyan, tumpeng, ayam panggang, tidak menggunakan itu semua. Namun, walaupun tidak menggunakan uang alias gratis, tidak menggunakan puasa alias memanjakan diri, tidak menggunakan obe-rampe alias netral atau biasa saja, umum-umum saja atau wajar-wajar saja. Tapi, namun ini berat dan rumit. Gitu. Ini berat, ini rumit. Walaupun tidak pakai uang, tidak pakai puasa, tidak pakai sesaji dan lain, tapi ini berat, ini rumit. Nah, sebelum panjenengan terlanjur melangkah lebih jauh, maka sebelumnya saya beritahu dulu. Berat, rumitnya dikarenakan kita belum terbiasa. Kita belum terbiasa satu hari tanpa Android. Kita belum terbiasa satu hari tanpa Android, itu kita belum terbiasa. Satu. Yang kedua, kita belum terbiasa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun, itu kita belum terbiasa. Yang ketiga, kita belum terbiasa menyadari seluruh kelakuan yang kita lakukan, itu kita belum terbiasa. Kita juga belum terbiasa menyempurnakan apapun yang kita makan, yang kita minum, yang terkait dengan kita, itu kita belum terbiasa. Kita juga belum terbiasa menghadap Tuhan dalam keadaan diam. Kita belum terbiasa menghadap Tuhan melepaskan seluruh urusan dunia. Itu kita belum terbiasa. Kita juga belum terbiasa satu malam tidak tidur sama istri, sama suami.
kita belum terbiasa. Kita belum terbiasa satu hari tidak melihat keluarga, itu kita belum terbiasa. Nah dengan semua itu, ini tidak gampang kan? Ini berat kan? Apa panjenengan sanggup? Coba melakukan semua itu selama gembleng atau manekung atau selama Isra Mi'raj. Kalau panjenengan sanggup, maka kesempurnaan abadi akan menjadi hak panjenengan. Atau suci akan berhasil panjenengan capai. Maka yang saya sampaikan tadi itu adalah aturan yang harus panjenengan patuhi, yang harus panjenengan lakukan selama panjenengan gembleng atau manekung atau Isra Mi'raj. Selain itu, selain berat dan sulit, ada resiko kerugian yang akan panjenengan alami setelah jika panjenengan sanggup melakukan yang berat tadi, yang sulit tadi. Artinya panjenengan kan berhasil menyelesaikan Isra Mi'raj, menyelesaikan manekung atau gembleng kan berhasil. Nah, setelah selesai Isra Mi'raj, setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan akan mengalami kerugian. Dan kerugian yang akan panjenengan alami setelah berhasil menyelesaikan Isra Mi'raj atau manekung atau gembleng adalah satu. Panjenengan sudah tidak bisa berzina lagi. Panjenengan sudah tidak bisa berbohong lagi. Panjenengan sudah tidak bisa membenci, tidak bisa membuli, tidak bisa memfitnah, tidak bisa dendam. Apa panjenengan mau menerima kerugian itu? Kalau di pelajaran lain, mungkin panjenengan masih bisa melakukan itu, tapi di sini enggak. Di sini sama sekali tidak. Kalau sampai panjenengan lakukan satu, selain kesempurnaan abadi yang berhasil panjenengan raih akan lenyap, sirna atau hilang, maka wahyu pancakait akan mengadili panjenengan dan akan menghukum panjenengan. Apa panjenengan sanggup? Jadi jangan mandangnya itu jangan kesempurnaan abadinya saja. Karena untuk mencapai kesempurnaan abadi ini tidak mudah dan tidak gampang. Serta kita akan mengalami kerugian-kerugian seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana? Sanggup? Dari Palembang? Sanggup. Untuk yang lain sanggup? Tapi jangan humor loh ya. Dengan kesempurnaan abadi, kelebihan apapun yang panjenengan inginkan, panjenengan bisa dapatkan. Dengan kesempurnaan abadi, urusan yang menjadi masalah-masalah panjenengan di dunia ini akan terselesaikan. Selain itu, panjenengan tidak akan mengalami kegagalan dalam bentuk apapun, tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun, tidak akan mengalami kesehatan dalam bentuk apapun, tidak akan mengalami kesedihan, kesusahan, atau kemiskinan. Bahkan panjenengan tidak akan mengalami kematian. Dan saya rasa seluruh manusia hidup mendambakan itu. Nah, untuk orang-orang yang belum tergugah kesadarannya,
Apa yang baru saja saya sampaikan tadi, mereka menganggapnya itu sesat. Mereka menganggapnya itu fiktif. Bagi mereka yang tidak sesat adalah ujaran kebencian. Yang tidak fiktif bagi mereka adalah berbuat kerusakan di sana, di sini, di situ. Tentang ini bagi mereka adalah sesat. Tentang ini bagi mereka adalah fiktif. Nah, ketika panjenengan melakukan hal ini, kemudian dituding oleh teman panjenengan sesat, apa panjenengan bisa tidak marah? Bisa. Karena bagi mereka ini adalah sesat. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika panjenengan merubah diri dari masa lalu dengan masa kini, yaitu yang penuh dengan kesadaran, yang penuh dengan kebajikan, sudah pasti akan dianggap sesat panjenengan oleh orang-orang yang tidak menyukai kebajikan. Kalau panjenengan sampai marah, apalagi membalasnya, di situ kesucian panjenengan sudah ternoda. Beratnya di situ. Sebenarnya ini bukan ajaran baru, bukan sesuatu yang baru, tapi ini adalah ada sejak zaman leluhur kita. Pertama kali justru ajaran yang ada adalah ini. Sedangkan ajaran-ajaran yang lain itu adalah ajaran untuk mempelajari hal ini. Jadi nanti kalau panjenengan sudah gembleng, panjenengan akan diberitahu larangan-larangan apa saja yang dilakukan, yang harus ditaati selama panjenengan. Berikutnya, suci itu bukan bentuk, suci itu bukan warna, melainkan suci itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicampuri dengan apapun, tercampuri oleh apapun. Dikarenakan suci itu tidak bisa tercampuri oleh apapun, dicampuri dengan apapun, maka yang bisa mendekati suci, yang bisa masuk ke dalam suci, yang bisa manunggal atau menyatu dengan suci adalah suci lagi. Kalau tidak suci, tidak bisa. Tidak bisa. Ada bagian dari diri kita yang bersifat suci. Di antara seluruh tubuh kita itu ada bagian yang suci. Bagian dari diri kita yang suci itu apa? Hidup kita. Kenapa hidup kita disebut suci? Karena hidup kita adalah ruhnya Maha Suci atau ruhnya Tuhan. Artinya yang bisa mencapai suci adalah hidup kita. Maka selain hidup kita tidaklah suci karena dia berbahan. Lah, kalau hidup kita mencapai suci, berarti hidup kita kan harus meninggalkan jiwa raganya nih. Ya. Harus mikrot tanpa duniawi. Artinya, untuk mencapai suci harus mati. Panjenengan tidak takut mati. Nanti kalau nggak bisa hidup lagi bagaimana? Ya mungkin kecantol di sana bersama bidadari. Konon katanya kan ada bidadari 41 di sana.
Dan kalau kecantol nggak mau pulang lagi gimana? Berani? Itu. Puncak Isra Mi'raj. Puncak Isra adalah Mi'raj. Puncaknya manekung atau gembleng adalah mati. Jadi jangan kaget nanti kalau panjenengan berhasil mencapai gembleng, jangan kaget karena itu adalah puncaknya. Artinya saya akan mematikan jiwa raga panjenengan untuk beberapa saat lamanya. Kemudian setelah panjenengan berhasil mencapai, memasuki suci dan manunggal dengan suci, akan saya hidupkan kembali. Dan setelah itu, nah kerugian-kerugian yang tadi saya sampaikan akan panjenengan alami. Artinya setelah itu, dikarenakan panjenengan sudah manunggal dengan suci, maka sudah tidak bisa lagi sirik, iri, dengki, dendam, fitnah, membuli, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi sesuatu, mengadili sesuatu, berbuat kejahatan-kejahatan yang merugikan sesama makhluk hidup. Nah, ini tidak bisa panjenengan lakukan lagi. Artinya panjenengan akan mengalami kerugian. Soalnya selama ini mayoritas orang itu aktif di hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena mereka mendapatkan keuntungan. Kenapa saya katakan itu mendapatkan keuntungan? Yang nyatanya tidak ada berhentinya kok, mereka tetap asik saja melakukan itu kan. Berarti kan mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Mungkin hidungnya yang pesek berubah jadi mancung setelah memfitnah orang, atau setelah memfitnah orang hutangnya menjadi lunas, mungkin bisa-bisa saja kan. Oh, nyatanya tidak ada henti-hentinya mereka lakukan. Berarti kan mereka mendapat keuntungan. Makanya saya katakan panjenengan akan mengalami kerugian karena sudah tidak bisa melakukan lagi setelah berhasil mencapai suci. Nah, kalau panjenengan sanggup menerima kerugian-kerugian itu, mari saya temani mencapai suci. Ingat, di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Yang ada adalah teman seperjalanan spiritual. Artinya, kalau panjenengan berhasil menyelesaikan Isra, berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng, panjenengan akan saya temani Mi'raj, panjenengan akan saya temani mati. Yang ketiga, ini yang terakhir. Di dalam Isra Mi'raj, di dalam manekung, di dalam gembleng ada pelatihan yang harus panjenengan latih. Pertama, yaitu melatih patrap samadhi. Yang nantinya patrap samadhi inilah yang akan panjenengan gunakan untuk mempertahankan suci yang berhasil panjenengan capai nantinya. Yang kedua, panjenengan harus melatih diri, menyadari kelakuan, semua kelakuan yang panjenengan lakukan. Mulai dari bangun tidur sampai bla 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 bla, ketemu tidur lagi. Seperti duduk, makan, mandi, mungkin medang atau ngerokok dan lain sebagainya. Semuanya itu harus panjenengan pelajari untuk bisa disadari. Nah, itu nanti juga yang akan panjenengan gunakan untuk mempertahankan suci atau kesempurnaan abadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan menjalankan atau melakukan atau mempraktekkan wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancanya kita sendiri atau sang penggerak raga. Dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman,
itu tidak bisa dijalankan atau dilakukan atau dipraktekkan dalam keadaan lupa diri. Hanya bisa dilakukan dalam keadaan sadar diri. Jadi kalau tidak sadar diri alias lupa diri, tidak bisa menjalankan atau melakukan atau mempraktekkan wahyu panca gaib dan sifat sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Jika lupa diri, tidak bisa. Harus selalu sadar diri atau ingat diri secara kontinu, terus menerus. Nah, ini inti daripada pelatihan yang harus panjenengan latih selama gembleng, mulai dari bangun dari tidur sampai menjelang tidur lagi. Nah, itu kendalinya di sini. Dikarenakan panjenengan siap, berani dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka kendali yang nantinya akan panjenengan latih selama manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj, saya beri pengulangan pemberitahuan. Apa yang harus selalu diingat dan itu tidak boleh lupa. Karena kalau panjenengan lupa, sama halnya panjenengan itu lupa diri. Kalau panjenengan lupa ini berarti panjenengan lupa diri. Nah, dikarenakan panjenengan lupa diri, nanti panjenengan tidak tahu diri. Nah, kalau sudah tidak tahu diri, pasti tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, apalagi menjaga diri. Lah wong tidak tahu diri, dikarenakan lupa diri. Lah, yang harus diingat selalu, tidak boleh lupa sama sekali adalah tentang jati diri sejatinya kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Itu kendalinya. Hanya dengan selalu mengingat jati diri, kita bisa melakukan atau menjalankan atau mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman, untuk mempertahankan. Pertama, untuk mencapai suci. Yang kedua, untuk mempertahankan suci yang berhasil kita capai. Nah, agar supaya lebih mudah lagi, maka saya akan memberikan pengulangan penyampaiannya tentang jati diri sejatinya manusia hidup di dunia ini. Kalau di YouTube, konten videonya ada banyak tentang hal ini. Namun, ini akan saya ulangi khusus buat panjenengan secara langsung yang sedang gembleng. Singkat cerita, setelah semuanya, segalanya, dan seluruhnya selesai diciptakan oleh Tuhan, saya menggunakan istilah paling sederhana yaitu Tuhan. Karena bagi saya penyebutan Tuhan lebih universal. Setelah semuanya, segalanya, dan seluruhnya selesai diciptakan oleh Tuhan, kemudian Tuhan melakukan penciptaan untuk yang terakhir kalinya. Dan apa yang akan diciptakan oleh Tuhan untuk yang terakhir kalinya ini adalah sebagai khalifah. Panjenengan tahu apa itu khalifah? Yang kurang lebih artinya adalah pemimpin.
atau yang memimpin, atau yang memelihara, atau yang merawat. Apakah yang hendak diciptakan oleh Tuhan untuk yang terakhir kalinya? Tak lain dan tak bukan adalah manusia. Itu adalah ciptaan Tuhan yang paling terakhir dalam sejarah kejadian. Lah, manusia ini diciptakan sesuai gambaran Tuhan itu sendiri. Manusia ini diciptakan sesuai gambaran dari Tuhan itu sendiri dan diberi kelebihan-kelebihan sama seperti kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Tuhan. Kenapa? Karena manusia ini akan diberi tugas untuk merawat, menjaga, mengelola, dan memimpin dunia. Dan ciptaan terakhir pertama, yaitu kakek moyang kita yang lebih dikenal dengan sebutan Adam. Yang berarti asal dumadi anane manungso, atau asal terjadinya adanya manusia. Itu bermula dari kakek moyang kita, Adam. Tubuh Adam diciptakan dari tanah pilihan, tanah terbaik. Tubuh Adam diciptakan dari tanah pilihan atau tanah yang terbaik. Setelah selesai menciptakan tubuh Adam, kemudian Adam ini dibekali 4 esensi ilmu kesaktian Tuhan yang diambil dari 4 anasir, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. 4 esensi yang merupakan ilmu kesaktian Tuhan ini dibekalkan kepada kakek moyang kita, Adam. Kemudian tubuh Adam yang sudah dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan ini lalu ditiupi ruh Tuhan. Ditiupi ruh Tuhan, atau ruh Tuhan ditiupkan ke tubuh kakek moyang kita Adam dengan sabda kun fayakun. Katakanlah seperti itu. Kemudian kakek moyang kita Adam ini hidup. Setelah ditiupi ruhnya Tuhan, kemudian kakek moyang kita Adam ini menjadi hidup. Setelah selesai penciptaan kakek moyang kita Adam, kemudian Tuhan memerintah atau menyuruh seluruh ruh itu tunduk hormat kepada kakek moyang kita Adam. Dan seluruh ruh atas perintah Tuhan tunduk hormat serta memberi salam kepada kakek moyang kita Adam, kecuali satu. Dan kecuali inilah awal mula terjadinya kebatilan atau keburukan. Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Namun keburukan itu ada, dan keburukan ini pertama kali ada ketika penciptaan Adam selesai. Apakah kecuali yang tidak tunduk hormat dan memberi salam kepada Adam? Tak lain dan tak bukan adalah ruh yang disebut sebagai Ajajil atau iblis. Nah, bermula dari Ajajil atau iblis yang tidak mau tunduk, hormat, serta memberi salam
kepada kakek moyang kita Adam ini, maka bermula dari pada saat itulah keburukan menjadi ada. Dan keburukan ini asal usulnya dari Ajajil atau iblis yang sirik, iri, dengki kepada kakek moyang kita Adam. Kenapa Ajajil atau iblis ini iri, sirik, dengki sama kakek moyang kita Adam? Dikarenakan Ajajil atau iblis ini dicipta dari api, sedangkan Adam tubuhnya dicipta dari tanah. Iblis atau Ajajil merasa lebih mulia, sehingga tidak mau tunduk hormat dan memberi salam kepada Adam. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil benang merah kesimpulan bahwasanya keburukan itu muncul sejak kemunculan sirik, iri, dengki. Artinya siapapun dia yang tidak memiliki sifat dan sikap sirik, iri, dengki, maka tidak ada keburukan di dalam dirinya. Karena Tuhan tidak menciptakan keburukan. Tidak berhenti di situ. Nanti pada akhirnya akan sampai. Yang kedua, meniru apa yang dilakukan oleh Ajajil atau iblis, kakek moyang kita pun sama mengalami sirik, iri, dan dengki. Apa yang membuat kakek moyang kita sirik, iri, dengki? Kehidupan sesama makhluk. Ketika itu kakek moyang kita Adam menyaksikan seluruh makhluk berpasang-pasangan. Ketika itu kakek moyang kita melihat atau menyaksikan seluruh makhluk berpasang-pasangan. Sedangkan Adam tidak. Nah, dengan apa yang dilihatnya oleh matanya, maka muncullah sirik dan iri. Kenapa aku diciptakan sendiri sedangkan yang lain diciptakan secara berpasang-pasangan? Kenapa kakek moyang kita diciptakan sendiri, tidak berpasangan? Dikarenakan pasangan Adam adalah Tuhan itu sendiri. Sebab pasangan Adam adalah Tuhan itu sendiri. Namun dikarenakan Adam, kakek moyang kita Adam meneteskan air mata atas hal ini, maka Tuhan mengambil satu tulang rusuknya yang kemudian diciptakan menjadi pasangan Adam. Pasangan Adam ini raga atau wujudnya dicipta dari tulang rusuk kakek moyang kita Adam, yang kemudian dibekali sama 4 esensi kesaktian Tuhan dan ditiupi ruh Tuhan itu sendiri, kemudian hidup dan menjadi pasangan Adam. Dua kejadian inilah yang pada seiring berjalannya sejarah kehidupan, kejahatan, keburukan, kerusakan, kehancuran, masalah menjadi ada. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah menciptakan semua itu. Bahkan setan menjadi ada. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Nah, dipicu dua perkara ini, satu atau yang pertama
yang dilakukan oleh Ajajil atau iblis, yang kedua yaitu yang dilakukan oleh kakek moyang kita Adam. Semuanya itu awal mulanya adalah sirik, iri, dengki. Bersamaan itu kemudian Tuhan berkata, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Namun dikarenakan bagian dari ibadah tersebut adalah ada salah satu ibadah yang mengharuskan Ajajil atau iblis tunduk hormat dan memberi salam kepada Adam, maka iblis tidak mau melakukan ibadah kepada Tuhan. Tidak mau menjalankan perintah Tuhan maksudnya. Dan kekurangan kakek moyang kita Adam menjadi alatnya. Agar supaya Ajajil atau iblis punya pengikut, tidak sendiri, artinya ada makhluk lain yang tidak mau menjalankan perintah Tuhan, maka Ajajil atau iblis berupaya menghasut Adam menggunakan alat nenek moyang kita Hawa. Nenek moyang kita Siti Hawa diiming-imingi kesempurnaan abadi. Nah, dari sini artinya kesempurnaan abadi ini bukan hal baru. Bukan hal baru. Ini terbukti dari kisah sejarah perjalanan hidup manusia yang sejak zaman penciptaan Adam sudah berebut atau berbicara tentang kesempurnaan abadi. Kesempurnaan abadi ini dijadikan ilustrasi oleh Ajajil atau iblis untuk merayu Siti Hawa. Ajajil atau iblis berkata, betapapun cantiknya kamu Hawa, pada akhirnya kamu akan binasa. Kamu akan mati. Tidak seperti aku yang sempurna lagi abadi. Nenek moyang kita Siti Hawa yang penasaran mencari tahu tentang kesempurnaan abadi yang dikatakan oleh Ajajil atau iblis. Dan iblis menjelaskan, kalau kamu ingin abadi seperti aku, maka kamu harus memakan buah kuldi yang ada di sampingmu. Buah kuldi ini adalah filosofi atau lambang kesempurnaan abadi yang pada waktu itu belum waktunya diungkap oleh Tuhan. Dengan memakan buah kuldi itu, kamu akan hidup abadi, tidak akan mengalami kematian. Dikarenakan buah kuldi yang menjadi lambang kesempurnaan abadi belum waktunya diungkap, masih dirahasiakan oleh Tuhan. Yang artinya belum diceritakan kepada kakek moyang kita Adam. Lalu dipetik oleh nenek moyang kita Hawa dan dimakan. Setelah memakan buah lambang kesempurnaan abadi, lalu Ajajil atau iblis berkata lagi, kamu mencintai Adam bukan? Kalau kamu mencintai Adam, bagaimana mungkin kamu bisa hidup abadi tanpa Adam?
Sementara kamu sangat mencintai Adam. Kalau kamu memang mencintai Adam dan ingin hidup abadi bersama Adam, Adam harus ikut memakan buah bumi. Yang kemudian nenek moyang kita Hawa berupaya merayu Adam. Dan pada akhirnya Adam pun memakan buah bumi. Buah yang dilarang dikarenakan itu merupakan lambang atau filosofi dari kesempurnaan abadi yang belum waktunya diungkap kepada Adam dan Hawa oleh Tuhan. Karena itu Adam dan Hawa dianggap tidak beribadah kepada Tuhan, sama seperti iblis atau Ajajil. Yang kemudian akibat dari memakan buah larangan itu, kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa diturunkan ke dunia sebelum waktunya. Nah, karena diturunkan ke dunia sebelum waktunya, maka para roh menganggapnya bahwa Adam dan Hawa diusir dari surga, dikarenakan turun ke dunia belum waktunya. Kalau saja pada waktu itu Ajajil atau iblis tidak melakukan pembangkangan. Yang kedua, kakek moyang kita Adam juga tidak melakukan pembangkangan. Sudah pasti sejak pertama kali turun ke dunia, kesempurnaan abadi sudah menjadi inti pelajaran. Artinya tidak perlu wahyu-wahyu lainnya diturunkan. Akibat dari ini, setelah Adam dan Hawa turun di dunia mengalami kebingungan, dikarenakan dunia tidak seenak dan tidak seindah serta tidak sebahagia waktu dia berada di surga. Dengan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh mereka berdua selama di bumi atau di dunia, bertaubatlah mereka berdua. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan, mereka berdua lakukan selain bertobat kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan Tuhan pun mengampuni. Sebagai bentuk pengampunan Tuhan, lalu Tuhan menurunkan wahyu-wahyu berikutnya. Lah, wahyu-wahyu selain wahyu pancagaib adalah sesungguhnya itu pelajaran-pelajaran atau alat untuk mempelajari wahyu pancagaib yang sudah diberikan kepada kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Apakah wahyu pancagaib itu? Wahyu pancagaib setelah tubuh Adam selesai diciptakan, kemudian tubuh Adam dibekali 4 esensi kesaktian ilmu Tuhan yang diambil dari 4 anasir tersebut sebagai sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Kemudian ditiupi roh. Nah, 4 anasir dan roh ini lebih dikenal dengan sebutan sebagai mutmainah, alwamah, amarah, supiah, hidup. Nah, inilah wahyu pancagaib, wahyu yang pertama diturunkan kepada makhluk. Tersebut sebagai kunci, paweling, mijil, singkir, dan asmo sejati. Artinya wahyu pancagaib bukan wahyu baru, bukan wahyu yang kesekian kalinya, melainkan wahyu tertua atau terlama, dikarenakan dia pertama turun atau pertama diberikan kepada makhluk hidup, yaitu manusia. Setelah Adam dan Hawa bertobat, kemudian wahyu-wahyu lainnya diturunkan sebagai alat untuk mengkaji wahyu pancagaib. Kalau saja pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi, sesungguhnya
Wahyu Pancagaib ini sudah terungkap sejak Adam dan Hawa, kakek dan nenek moyang kita masih di surga, belum turun ke dunia. Nah, kita adalah pewaris kesulitan-kesulitan yang diwariskan oleh kakek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Sehingganya untuk mengkaji Wahyu Pancagaib kita tidak mengalami kemudahan. Namun rupanya pertobatan kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa ini tidak membuat Ajajil atau iblis bosan apalagi berhenti. Justru dia semakin bersemangat. Karena apa? Karena ingin mempunyai pengikut. Pada waktu itu dia menjadi satu-satunya makhluk yang membangkang. Nggak ada makhluk lain yang membangkang kepada Tuhan selain Ajajil atau iblis. Sebab itu iblis ingin punya pengikut agar dia tidak sendiri di dalam membangkang. Dikarenakan Maha Suci Tuhan adalah Maha Tahu, kemudian Maha Suci Tuhan menciptakan manusia ketiga setelah Adam dan Hawa, yang nantinya manusia ketiga inilah yang akan bisa menyadarkan Ajajil atau iblis. Lah, manusia yang diciptakan ketiga kalinya ini berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan Adam dan ketika Tuhan menciptakan Siti Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Adam, tubuhnya diambil dari tanah terbaik. Kemudian dibekali 4 anasir dan diberi hidup. Sedangkan ketika Tuhan menciptakan Siti Hawa, tubuhnya diambil dari tulang rusuk Adam yang kemudian dibekali 4 anasir dan ditiupi ruh sama seperti Adam. Tapi tidak dengan manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk yang ketiga kalinya ini, melainkan melalui proses yang sangat panjang dan lama. Langkah awal, Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Adam. Setelah Adam dan Hawa bertobat, kemudian Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Adam. Dalam jangka waktu yang lama pula, lalu Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Siti Hawa. Dalam jangka waktu yang lama juga, kemudian Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa. Kemudian dimanunggalkan atau disatukan, terciptalah janin yang disebut sebagai anak cucu Adam termasuk kita. Yang kemudian hasil dari penyatuan cinta kasih sayang yang ada di dalam diri Adam dan Hawa ini, kemudian Tuhan membekali hasil dari cinta kasih sayang itu dengan 4 esensi kesaktian Tuhan secara langsung. Tidak diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi, melainkan secara langsung. Dan sejak pada waktu itulah viral atau terkenal disebut sebagai Mutmainah, Aluamah, Amarah, dan Supiah. Setelah dibekali 4 esensi kesaktiannya, kemudian Tuhan mengambil ruhnya sendiri. Tidak ditiupkan seperti ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, melainkan aku ambil ruhku sendiri. Nah, setelah mengambil ruhnya sendiri, lalu Tuhan dan ruhnya sendiri itu mengadakan perjanjian. Dan perjanjian itu kemudian ditulis di dalam kitab yang lebih dikenal dengan sebutan Loh Mahfud. Setelah seluruh perjanjian dikitabkan, kemudian ruh
Tuhan itu tadi diperintah untuk masuk ke dalam tubuh anak cucu Adam. Bahkan diberi kebebasan mau masuk lewat mana silahkan. Dan setelah ruh Tuhan ini masuk, maka janin ini berubah menjadi jabang bayi di dalam kandungan Hawa. Kemudian pembangkangan terjadi untuk yang ketiga kalinya. Ini lebih dari sekedar pembangkangan. Karena apa? Karena harus menghilangkan nyawa. Sejak terjadinya pertengkaran anak-anak Adam dikarenakan berebut pasangan. Lagi-lagi sirik, iri, dengki sebagai pemicunya. Ketika itu Adam dan Hawa berencana agar kesempurnaan wujud sebagai manusia terjaga. Karena alasan itu, lalu Adam dan Hawa bersepakat memasangkan anak lelakinya yang jelek dengan anak perempuannya yang cantik. Sedangkan anak perempuannya yang jelek dipasangkan dengan anak lelakinya yang tampan. Lah, pemikiran Adam dan Hawa ini dimanfaatkan oleh Ajajil atau iblis. Gak adil itu. Tampan harus berpasangan dengan cantik. Jelek harus berpasangan dengan jelek. Karena hasutan Ajajil atau iblis, anak Adam Hawa yang lelaki berwajah jelek ini menjadi iri. Dan terjadilah pembunuhan. Lagi-lagi sirik, iri, dengki, pemicunya. Pusatnya dari Ajajil atau iblis. Terjadilah pembunuhan. Sejak itu manusia diketahui bisa mati. Pada mulanya manusia tidak disebut bisa mati. Seiring berjalannya waktu di dalam sejarah kehidupan di dunia, menyaksikan anak-anaknya yang tidak sesuai dengan harapannya, kemudian Adam dan Hawa mengembalikan tanggung jawabnya, mengembalikan amanat yang ditugaskannya sebagai khalifah di dunia kepada Tuhan. Kemudian Adam dan Hawa kembali kepada Tuhan. Sementara wahyu pancagaib diteruskan oleh anak-anaknya sampai kepada salah satu anaknya yang secara spiritual dikenal dengan sebutan Nabi Sis. Nah, bermula dari Nabi Sis inilah manusia dibagi menjadi dua golongan. Manusia-manusia yang taat menjalankan ibadah kepada Tuhan disebut sebagai manusia dewata atau para dewa. Sedangkan manusia-manusia yang tidak taat menjalankan ibadah kepada Tuhan disebut sebagai kaum Denawa atau bangsa Asura. Bangsa Asura atau bangsa Denawa ini dipimpin oleh Ajajil atau iblis sebagai rajanya kalau istilah zaman sekarang.
Kalau dulu nggak ada penyebutan raja, yang ada adalah pemimpin atau khalifah. Khalifah bangsa Asura atau Denawa adalah iblis atau Ajajil. Sedangkan pemimpin bangsa Barata atau Dewata pada waktu itu adalah Nabi Sis. Singkat punya cerita, seiring berjalannya sejarah kehidupan manusia di dunia, tidak sedikit bangsa Barata atau bangsa Dewata atau orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan menjadi pengikut bangsa Asura atau bangsa Denawa yang dipimpin oleh Ajajil atau iblis. Sebaliknya, tidak sedikit pula anak cucu pengikut bangsa Asura atau Denawa ini menjadi pengikut bangsa Barata atau Dewata, artinya menyukai kebaikan. Dan ini terjadi secara abadi hingga sampai saat ini. Maka dari itu, jangan heran jika panjenengan punya teman atau saudara atau menyaksikan orang lain berwujud manusia tapi tingkah lakunya seperti hewan, seperti bukan manusia. Itulah para pengikut bangsa Asura atau Denawa. Dan juga panjenengan tidak perlu heran ketika panjenengan menyaksikan ada hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Dan itulah para hewan yang patuh beribadah kepada Tuhan. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, bisakah panjenengan mengingat kembali jati diri panjenengan? Dari apa dan dari mana? Coba. Ini loh yang perlu panjenengan selalu ingat dan tidak boleh lupa. Kalau sampai panjenengan lupa, maka musuh abadi manusia, yaitu Ajajil atau iblis, akan mendekati panjenengan dan mengelabui panjenengan. Bukan iblis atau Ajajil yang melakukan secara langsung, tapi pengikut-pengikutnya. Yang harus selalu panjenengan ingat adalah bahan dan asal usul raga panjenengan, yaitu dari cinta kasih sayang dan dari cinta kasih sayang Tuhan. Itu yang tidak boleh lupa. Yang harus selalu panjenengan ingat adalah bahan dan asal usul jiwa panjenengan, yaitu 4 anasir, langsung dari esensi kesaktian ilmu Tuhan. Yang selalu panjenengan harus ingat dan tidak boleh lupa adalah bahan dan asal usul hidup panjenengan, yaitu dari Tuhan itu sendiri. Jadi ada perbedaan antara kita dan nenek moyang kita Hawa dan kakek moyang kita Adam. Itu yang harus selalu panjenengan ingat. Dengan selalu mengingat asal usul diri kita atau jati diri kita, kita bisa menjalankan atau mempraktekkan atau melakukan wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jika sampai lupa, tidak akan bisa. Karena apa? Karena ketika kita lupa, maka pada saat itulah anak buah atau pengikut Ajajil iblis ada di samping panjenengan, mulai menghasut panjenengan, mulai mempengaruhi panjenengan. Sehingganya walaupun panjenengan hafal kunci, paweling, micil, singkir, patra, teknik-tekniknya hafal semua, tapi panjenengan pasti akan mengalami males melakukannya.
mulai males melakukannya. Karena apa? Karena sudah dipengaruhi oleh pengikut-pengikut Ajajil atau iblis. Dan itu bermula di saat panjenengan mulai lupa diri. Semakin lupa diri, semakin jauh. Nah, ini yang pelatihan yang akan panjenengan latih selama panjenengan manekung atau gembleng di sini. Yaitu pertama tentang patrap samadhi, yang kedua tentang laku, yang ketiga tentang jati diri sejatinya kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Artinya ketika patrap samadhi, ketika laku, panjenengan harus berupaya untuk selalu ingat diri. Saya rasa waktu 4 hari 4 malam bagi panjenengan yang sudah menyelesaikan dasarnya di rumah itu sudah lebih dari cukup untuk melatih diri tentang 3 hal yang barusan saya sampaikan. Bahkan bagi pengikut bangsa Asura, bagi pengikut bangsa Denawa, kisah kakek moyang kita Adam dan kisah nenek moyang kita Hawa ini pun dianggap fiktif. Dianggap mitos. Karena bagi para pengikut bangsa Asura atau Denawa, yang bukan fiktif, yang bukan mitos adalah ujaran kebencian, adalah kejahatan-kejahatan dan perbuatan onar di sana sini. Itu bagi mereka. Jadi kalau mereka sampai mendengar kebaikan, melihat kebaikan, mencium kebaikan, merasakan kebaikan, langsung meresponnya, itu sesat, itu fiktif, itu mitos. Tapi jangan jangan berpikir jauh dulu. Tidak sedikit bangsa Asura atau bangsa Denawa atau para pengikutnya Ajajil atau iblis ini yang tertarik untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Maka dari itu ada banyak hewan-hewan yang mungkin menurut pemikiran panjenengan hina, tapi perilakunya sama seperti manusia. Bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan? Ingat sekali lagi, selama panjenengan gembleng atau manekung, jangan pernah lupa siapa diri panjenengan. Jangan pernah lupa bagaimana diri panjenengan, untuk apa panjenengan, dan hendak kemana panjenengan. Jangan pernah lupa. Panjenengan lupa itu, maka
Itulah yang disebut sebagai manusia yang tidak tahu diri. Dikarenakan tidak tahu diri, sudah pasti tidak akan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, apalagi menjaga diri. Nah, kalau tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri, ya sudah pasti kita akan dikerumuni masalah-masalah yang akan membuat kita sedih, menderita, kecewa, dan lain sebagainya. Sekali lagi, berat dan sulit kan, namun beratnya, sulitnya dikarenakan kita belum terbiasa. Seberat itu dan sesulit itu, apakah manusia ada yang mampu melakukan semua itu, Pak Wet? Semua manusia hidup mampu. Tidak ada manusia hidup yang tidak mampu. Karena seluruh manusia hidup itu asal usulnya dari situ, bahannya dari situ, dicipta untuk itu. Jadi tidak ada alasan, tidak mampu itu tidak ada alasan. Tinggal mau apa tidak. Karena apa? Karena kesimpulan dari seluruh yang saya sampaikan tadi, itu dimensinya adalah dimensi otak atau pikiran kita. Dimensinya adalah dimensi hati atau batin kita. Dimensinya adalah dimensi kelamin atau syahwat kita. Lah, seumur hidup mayoritas manusia terjebak di tiga hal ini. Terjebak di tiga hal ini, yaitu tentang otak atau pikiran, tentang hati atau batin, tentang kelamin atau syahwat. Ini loh yang menjebak manusia, yang menjadikan manusia tidak mengenal asal usulnya, yang menjadikan manusia tidak bisa kembali kepada asal usulnya. Padahal secara awam bisa dikatakan kita berada di dunia ini merantau, tapi kita lupa kampung halaman. Kita lupa rumah kita lupa keluarga kita di sana. Yang menjadikan lupa apa? Sesuatu yang tertanam di dalam otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita. Nah, ini harus bersih. Tiga hal ini harus bersih. Maka seumur hidup kita mengabaikan tiga hal ini. Sehingganya apapun yang kita lakukan itu hanya mengotori otak atau pikiran kita, mengotori hati atau batin kita, mengotori kelamin atau syahwat kita. Apapun yang kita lakukan, isinya hanya ngotori tiga hal ini. Nah, dikarenakan ingin hendak mencapai suci dan manunggal dengan suci, tiga hal ini harus bersih. Nah, dikarenakan seumur hidup kita itu bergelut dan terbiasa di hal ini tidak gampang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun manusia hidup yang bisa membersihkan otak atau pikirannya. Tidak ada satupun manusia hidup yang bisa membersihkan hati atau batinnya, membersihkan kelamin atau syahwat. Nah, kalau tidak ada satupun manusia hidup yang bisa membersihkan kotoran atau noda otak di pikirannya atau hati, di batinnya atau kelamin, di syahwat, lalu mustahil dong bisa mencapai suci. Enggak mustahil.
hanya dengan mengingat. Hanya dengan mengingat bahan dan asal-usul raga kita. Mengingat bahan dan asal-usul jiwa kita, mengingat bahan dan asal-usul hidup kita. Bisa, gampang kan? Hanya mengingat toh. Tidak ada yang perlu kita lakukan. Hanya mengingat. Gampang kan? Hanya mengingat. Kenapa kok hanya mengingat bisa? Kalau kita benar-benar selalu ingat bahan dan asal-usul raga kita, jiwa kita, hidup kita, mana mungkin kita mau berpikir kotor? Kalau sampai berpikir kotor, berarti lupa jati dirinya. Mana mungkin kita benci, dendam, sirik, iri, dengki. Kalau ingat bahannya raga kita adalah dari cinta kasih sayang. Asal usulnya raga kita adalah dari cinta kasih sayang Tuhan. Mana mungkin kita akan benci dan lain sebagainya. Kalau sampai membenci, dendam, sirik, iri, berarti lupa jati diri. Sesimpel itu loh aslinya. Nah sekarang panjenengan sudah mendengarnya, sudah menyimaknya secara langsung dari saya, tidak melalui konten video di YouTube tentang hal ini. Maka mulai malam ini jangan lagi meremehkan diri panjenengan. Jangan lagi menghinakan diri panjenengan. Jangan lagi mengkucilkan apalagi mengkerdilkan diri panjenengan. Karena Tuhan menciptakan diri panjenengan dengan sangat luar biasa seperti itu. Tentang manusia hidup, selain kesempurnaan abadi, Tuhan tidak menciptakan. Selain kesempurnaan abadi, tentang manusia hidup, Tuhan tidak menciptakan. Jika sampai ada, itu adalah buatan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Seperti rumah sakit, itu buatan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan rumah sakit, itu tidak pernah. Penjara, itu buatan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kemiskinan, itu buatan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kuburan, itu buatan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan semua itu. Bahkan setan itu juga buatan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan hanya menciptakan yang makhluk yang seperti itu, seperti ini, dua, manusia dan jin. Jadi selain kita sebagai manusia di dunia kasat mata, ada yang seperti ini lainnya, yaitu saudara-saudari kita dari golongan bangsa jin. Dan kehidupan bangsa jin juga sama seperti kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang balelo, ada yang patuh. Nah selain manusia dan jin, Tuhan tidak menciptakan makhluk yang berwujud seperti ini loh ya. Selain manusia dan jin, Tuhan tidak menciptakan. Kalau sampai ada, itu buatannya manusia, bukan ciptaan Tuhan. Dan yang perlu digarisbawahi lagi di sini, kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa ini bukan manusia pertama loh ya. Kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa ini bukan manusia pertama. Artinya sebelum Adam dan Hawa itu sudah ada manusia-manusia terdahulu.
namun wujudnya, jiwanya belum sesempurna Adam dan Hawa. Perilakunya juga belum sesempurna Adam dan Hawa. Jadi kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa adalah manusia, bisa dikatakan manusia paling sempurna yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Jadi ada sempurnanya di situ. Kalau di dalam bahasa kitab disebutkan juga bahwa Adam dan Hawa ini adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nah, padahal kakek moyang kita bahan raganya dari tanah. Sedangkan nenek moyang kita Hawa bahan raganya dari tulang. Itu saja Tuhan menyebutnya makhluk paling sempurna di antara makhluk lain yang aku ciptakan. Lah kita yang bahan raga kita dari cinta kasih sayang, berarti lebih dari sekedar itu, bukan? Sebab karena itu Tuhan berkata, engkau adalah gambaran wujud kenyataan. Nah, kalau manusia hidup adalah gambaran kenyataan Tuhan, sekarang pertanyaannya, kelakuan manusia hidup seperti Tuhan enggak? Kelakuannya seperti Tuhan enggak? Tidak berhenti di situ. Selain penciptaannya disempurnakan secara abadi, Tuhan menitipkan 3 singgasananya di dalam tubuh manusia hidup. Tersebut Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas, yang sering saya bahasakan sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu bahasa paling sederhana yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Kalau saya menggunakan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, belum tentu semua orang bisa memahami. Jadi otak atau pikiran kita itu adalah singgasana Tuhan yang pertama. Hati atau batin kita adalah singgasana Tuhan yang kedua, dan kelamin atau syahwat kita adalah singgasana Tuhan yang ketiga. Ingat, kelamin atau syahwat yang saya maksud ini tidak ada kaitannya dengan seks loh ya. Artinya ada 3 hal yang sangat luar biasa. Ada 3 potensi yang sangat luar biasa di dalam diri manusia. Yaitu 3 singgasana Tuhan tadi. Ini adalah 3 potensi yang sangat luar biasa di dalam diri manusia. Yaitu Baitul Makmur atau otak pikiran, Baitul Muharram atau batin, hati atau batin, Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat. Itu adalah 3 potensi maha dasar yang ada di dalam diri manusia. Tentang 3 hal ini, di dalam keyakinan lain juga disebutkan sebagai Trimurti. Bahkan diriyilkan. Baitul Makmur, Baitul Makmur atau otak atau pikiran itu disimbolkan sebagai Dewa Wisnu. Hati atau batin atau Baitul Muharram itu disimbolkan sebagai Dewa Wisnu. Kalau otak atau pikiran itu sebagai Dewa Brahma. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa. Kalau panjenengan mau menelisik keyakinan lain, penggambaran tentang otak atau pikiran kita atau Baitul Muharram, Baitul Makmur, hati atau batin kita atau Baitul Muharram, kelamin atau syahwat kita Baitul Muqaddas, oh luar biasa. Maka saya katakan
ada 3 potensi mahadasat di dalam diri kita yang lebih dikenal dengan sebutan Trimurti. Jika 3 hal ini sampai manunggal menjadi satu, itulah yang dimaksud sebagai gambaran kenyataan wujud Tuhan. Tidak berhenti di situ. Selain ada 3 potensi mahadasat di dalam diri kita, ada 4 esensi kesaktian Tuhan di dalam diri kita, yaitu mutmainah, aluamah, amarah, dan supiyah. Tidak berhenti di situ. Sudah ada 3 potensi mahadasat, ada 4 esensi ilmu Tuhan, ada ruh Tuhan lagi di dalam diri kita. Kurang apa? Tapi kenapa ada rumah sakit? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada kuburan? Apa gunanya 3 potensi mahadasat ini tadi? Apa gunanya 4 esensi kesaktian Tuhan ini tadi? Apa gunanya roh Tuhan ini tadi? Harusnya itu semua tidak ada. Semua itu menjadi ada karena manusia itu sendiri yang menciptakannya. Karena manusia itu sendiri yang menciptakannya. Ini loh yang hendak panjenengan capai di dalam manekung atau gemilang. Yaitu sejatinya diri panjenengan yang sesungguhnya, yang selama ini disestempel sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nah, kalau ini sampai terjadi, cepat atau lambat akan terjadi. Nah, kalau ini sudah terjadi, nggak ada paranormal, nggak ada dukun. Semua orang bisa tetap jadi paranormal, semua orang bisa jadi dukun. Tidak ada kemiskinan, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kecelakaan, kegagalan, enggak ada. Bahkan kematian tidak ada. Karena Tuhan tidak menciptakan kematian. Kematian itu manusia yang menciptakan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Setan itu yang menciptakan manusia. Bagaimana manusia itu menciptakan setan? Gampang banget. Balelo dari Tuhan alias tidak patuh atau tidak mau beribadah kepada Tuhan. Pada akhirnya mati kan? Nah, karena mati, tidak tahu Tuhan, tidak bisa kembali kepada Tuhan. Nah, wong tidak tahu Tuhan, kembali ke Tuhannya kemana? Wong tidak tahu Tuhan. Nah, karena tidak bisa kembali kepada Tuhan, maka jiwanya terombang-ambing di alam kematian. Nah, jiwa-jiwa yang terombang-ambing di alam kematian inilah yang dimaksud setan. Nah, kalau bisa kembali kepada Tuhan, aman, nggak ada, selesai. Jangankan sempurna, lagi abadi sesuai penciptaannya. Bisa kembali kepada Tuhan saja sudah untung-untungan itu. Sudah untung-untungan itu. Bisa kembali kepada Tuhan saja sudah untung-untungan. Lah, kesempurnaan abadi yang sering saya bahas tanpa tedeng aling-aling dan saya informasikan secara umum, ini dianggap fiktif. Padahal di seluruh ayat, di dalam kitab-kitab dibahas. Di dalam agama apapun, kepercayaan apapun dibahas tentang kesempurnaan abadi. Tapi tidak sedikit yang menganggapnya ini fiktif, bahkan sesat. Dan anehnya, yang beranggapan seperti itu bukan orang-orang yang sadar, orang-orang yang tidak sadar. Nah, orang-orang yang tidak sadar atau orang-orang yang belum sadar inilah yang
yang saat ini masih menjadi pengikut para Asura atau bangsa Denawa. Kenapa saya katakan mereka mengatakan itu tapi dalam keadaan tidak sadar? Kalau apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling terkait kesempurnaan abadi itu adalah fiktif, berarti meyakini kan? Berarti percaya kan? Kalau sewaktu-waktu dia bisa mati, ya enggak? Kalau informasi tentang kesempurnaan abadi dianggap fiktif, berarti kan orang itu percaya kalau dirinya sewaktu-waktu akan mati. Ya, logikanya kan gitu. Nah, kalau dia itu percaya jika sewaktu-waktu akan mati, kenapa tidak mempersiapkan diri? Aneh kan? Dia yakin, dia percaya bahwa sewaktu-waktu saya akan mati. Kalau saya mati, semuanya akan saya tinggalkan, semuanya akan menjadi milik orang lain. Apapun itu, kalau sudah mati. Nah, kalau sadar bahwa sewaktu-waktu dirinya bisa mati, kenapa tidak tekun, tidak usyuk beribadah hanya kepada Tuhan? Ibadah tidak, malah berbuat keonaran, kerusakan kesana sini. Ini kesadaran model apa ini? Itulah kelakuan para pengikut bangsa Denawa atau bangsa Asura. Yang intinya, jika melihat, mendengar, mencium, dan merasakan kebaikan, mereka tidak suka. Nah, untuk itu apapun mereka lakukan. Padahal dengan melakukan itu, hidungnya yang pesek yang tidak berubah mancung, hutangnya juga tidak lunas, tapi tetap mereka lakukan. Kesimpulannya, apa yang hendak panjenengan capai di dalam manekung atau gembleng ini adalah sesuatu yang terpilih. Jadi, saya minta kesungguhan panjenengan di dalam manekung atau di dalam gembleng dan kehati-hatian panjenengan. Itulah syarat yang saya minta dari panjenengan. Saya tidak minta syarat apapun. Saya hanya minta kesungguhan dan kehati-hatian panjenengan selama manekung atau gembleng. Karena apa yang hendak panjenengan capai bukan sesuatu yang remeh, walaupun cara mencapainya sepele. Dan sesungguhnya ini kabar gembira, kabar bahagia bagi kaum istri. Bagaimana tidak saya katakan ini kabar gembira, kabar bahagia bagi kaum istri? Karena setelah suaminya mengkaji ini dan mempraktekkan ini, nggak bisa selingkuh lagi dia. Aman, Mbak. Dia nggak bisa selingkuh lagi, nggak bisa mengkhianati istri lagi, nggak bisa membohongi istri lagi. Kalau itu sampai dilakukan, maka Wahyu Pancagaib akan menghukumnya. Dan kesimpulan terakhir dari apa yang saya sampaikan malam ini sebagai motivasi awal untuk panjenengan yang baru mengikuti gembleng adalah bahwa manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj adalah penyelesaian. Tentang apa? Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya secara sempurna. 7 turunan ke kanan,
7 turunan ke kiri, 7 turunan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ikut tersempurnakan. Apakah itu hal yang remeh? Kalau panjenengan semuanya siap, saya akan lebih siap. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh dan berhati-hati selama menekung atau gembleng, maka saya akan menjadi teman setia panjenengan ketika panjenengan melakukan perjalanan menuju suci. Sejarah awal, ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, yang menemani adalah para malaikat, tapi di sini tidak. Yang menemani panjenengan adalah saya ketika Mi'raj. Yang menemani panjenengan ketika Isra adalah mereka, wakil-wakil saya. Jadi ketika wakil-wakil saya memberikan pengarahan-pengarahan, motivasi-motivasi, simak baik-baik, karena itu nanti yang akan panjenengan praktekkan di rumah. Dan jangan lupa, mereka adalah teman panjenengan di dalam Isra. Ketika Mi'raj, saya yang akan menjadi teman panjenengan. Untuk menutup kemungkinan lupa, lalai, usahakan kalau beristirahat setelah melakukan patrap samadhi di sini, ya, untuk menutup kemungkinan panjenengan mengalami lalai, lupa. Usahakan istirahatnya setelah melakukan patrap samadhi di sini. Kenapa harus di sini? Karena di sini saya meletakkan tulisan tentang bahan dan asal usul jiwa raga panjenengan. Artinya sewaktu-waktu panjenengan bisa melirik untuk membacanya. Dan ada motivasi-motivasi lain, termasuk sistem makan, minum, merokok bagi seorang pelaku spiritual. Itu akan membantu gemblengnya panjenengan atau membantu menekungnya panjenengan menjadi ringan. Dan selama gembleng, selama menekung, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Maafkan seluruh masa lalu dan berterima kasihlah kepada seluruh masa lalu. Karena adanya masa lalu panjenengan bisa sampai di sini. Saya rasa itu cukup, nggih. Kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Selamat berjuang buat panjenengan. Kalau